历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang berhasil membunuh murid elit dari geng Tianzi dan geng Liuman dengan bantuan harimau iblis hitam putih. Qin Yang pun meminta kelompoknya untuk mengumpulkan segel tanda dari mereka yang sudah mati. Tak lama kemudian, beberapa sosok kembali satu persatu. Tiba-tiba, level token semua orang telah mencapai level 6. Ini adalah sesuatu yang bahkan dalam mimpi pun mereka tak pernah bayangkan. Level 6. Kita mencapai level 6. Zhang Xiaoshuai melompat kegirangan. Baiklah. Qin Yang berkata lagi, selanjutnya, kita perlu menyerap embun giok 9 elemen. Itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan kita. Baik. Mu. Saat itu, Xiao Qing bersandar pada Qin Yang, menekan kepalanya ke tubuh Qin Yang dengan kuat, bahkan seluruh tubuhnya menempel padanya. Tenang saja, kamu juga dapat jatahnya. Qin Yang menghela napas sejenak, mengangkat telapak tangannya, dan membuka labu itu. Xiao Qing langsung membuka mulutnya dan menelan labu yang berisi embun giok 9 esensi itu. Melihat adegan ini, semua orang yang ada di sana saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Hah? Labu berisi embun giok 9 elemen itu, hanya untuk sapi ini? Satu hari satu malam pun berlalu. Qin Yang beserta kelima rekannya pun mulai berlatih satu persatu. Namun, di seluruh area ujian, kabar sudah menyebar luas. Para murid terkuat dari Akademi Dalam, Zhu Xiong yang berada di peringkat ke-10 telah mati, Liu Ken yang berada di peringkat ke-9 juga mati, bahkan Liu Qingcheng yang berada di peringkat ke-2 pun mati. Dan mereka semua tewas di tangan satu orang. Qin Yang. Sekejap saja, di seluruh area ujian, nama Qin Yang menjadi topik pembicaraan semua orang. Di tengah hutan, di tanah lapang, beberapa sosok berhenti. Seorang wanita berdiri paling depan, mengenakan jaket kulit ketat yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Apakah berita ini dapat dipercaya? Wanita itu tampak tegas, dengan rambut panjangnya yang diikat ke belakang. Senior Sister An, ini dapat dipercaya. Seorang murid di sampingnya mengepalkan tangannya dan berkata, berita ini disebarkan oleh Gu Xie. Dia hampir mati, tetapi pada akhirnya dia cukup cerdas untuk melarikan diri. Gu Xie yang terkenal kejam dan tak kenal ampun, kali ini justru kabur. Sepertinya Qin Yang memang luar biasa. Suara wanita itu jernih dan tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Senior Sister An, kamu berada di peringkat kelima, jauh lebih kuat dibandingkan Gu Xie. Qin Yang ini, menurutmu? Tidak perlu. Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata, Qin Yang telah membunuh anggota geng Tianzi dan geng Liuman. Aku yakin mereka tidak akan tinggal diam. Lagi pula, hanya tersisa 7 hari sebelum uji coba ini berakhir. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah meningkatkan kekuatan kita lebih jauh. Baik. Sementara itu, di tepi sungai, seorang pria berdiri. Tubuhnya agak kurus, tetapi ia mengenakan jubah putih yang membuatnya tampak luar biasa elegan. Tai Fei, kamu benar-benar penuh gaya. Sebuah sosok tiba-tiba muncul dan berbicara langsung. Gu Xie, apa yang kamu lakukan di sini denganku? Pemuda itu menatap orang di depannya dengan ekspresi tenang. Ada urusan besar, mau ikut? Gu Xie menyeringai dan berkata, Qin Yang membawa harta seperti batu asli ametis dan embun giok 9 elemen, apa kamu tidak menginginkannya? Mau. Ekspresi Tai Fei tetap tak berubah, tetapi ia berkata, tapi aku lebih ingin tetap hidup. Kekuatan Liu Qingcheng bahkan tidak lebih lemah dariku. Bahkan dia sudah mati, aku tidak ingin mati. Jangan khawatir, kali ini tidak ada harimau iblis hitam putih. Qin Yang bukanlah ancaman besar, dan kali ini, Senior Brother Suze yang akan turun tangan sendiri. Suze. Mendengar nama ini, ekspresi Tai Fei sedikit berubah. Selain itu, Senior Brother Suze telah mulai membangun lingtai di dalam linghainya, dan bersiap untuk memasuki alam lingtai. Begitu mendengar ini, ekspresi Tai Fei akhirnya berubah. Baiklah. Tai Fei berkata, bagaimana rencananya?
Ikut aku menemui senior brother Suse, maka kamu akan tahu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Tai Fei melambaikan telapak tangannya. Swiss, Swiss. Puluhan sosok muncul satu persatu. Di antara mereka, bahkan yang paling lemah pun berada di level 5 alam Linghai, masing-masing dengan aura yang kuat. Mereka mengikuti Tai Fei dan segera pergi. Pada saat yang sama, di seluruh area ujian, banyak orang membicarakan nama Qin Yang. Berani membunuh anggota geng Tianzi dan Liu Men secara terang-terangan, padahal hanya berada di level 6 alam Linghai. Ini benar-benar sulit dipercaya. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah embun giok 9 elemen dan batu asal ametist yang dimiliki Qin Yang. Kedua harta surgawi ini, bahkan bagi para ahli alam Lingtai, merupakan benda yang luar biasa langka, apalagi bagi para murid di alam Linghai. Tak heran jika mereka mulai menjadi gila. Sementara itu, Qin Yang dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari kekacauan di area ujian. Setelah 1 hari 1 malam berlalu, 6 sosok keluar dari gua tempat mereka berlatih. Lu Xuan dan Qin Hai saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Berkat embun giok 9 elemen yang luar biasa, mereka akhirnya mengalami terobosan lagi. Lu Xuan dan Sun Yu langsung naik ke level 5 alam Linghai. Qin Hai bahkan melompati level 4 dan 5, langsung mencapai level 6 alam Linghai. Zhang Xiaoshuai, meskipun yang paling lemah, kini telah mencapai level 4 alam Linghai. Dibandingkan saat mereka pertama kali memasuki area ujian, peningkatan kekuatan mereka benar-benar luar biasa. Aku penasaran, kira-kira bos sudah mencapai level berapa? Zhang Xiaoshuai berkata penuh semangat, matanya berbinar-binar. Setidaknya level 7 alam Linghai. Qin Hai menebak dengan percaya diri. Di alam Linghai, yang paling penting bukan hanya meditasi atau latihan, tetapi juga mengalirkan energi dari harta surgawi. Dan embun giok 9 elemen adalah yang paling cocok untuk itu. Dengan bakat Qin Yang yang sudah luar biasa, kali ini peningkatannya pasti sangat besar. Tak lama kemudian, Ye Ziqing muncul. Seluruh orangnya mengalami perubahan drastis. Level 8 alam Linghai. Melihatnya, semangat Lu Xuan dan yang lain tiba-tiba merosot. Membandingkan diri dengan orang lain benar-benar membuat mereka frustrasi. Namun, pada saat itu, dari dalam gua, sebuah sosok perlahan melangkah keluar. Bos! Adik! Begitu Qin Yang muncul, 5 orang itu segera menatapnya dengan penuh antusias. Zhang Xiaoshuai melangkah maju dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bos, sekarang kamu telah mencapai level berapa? Melihat mata beberapa orang yang penuh semangat, Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, Alam Linghai. Tingkat 9. Dengan lambaian tangannya, pada saat itu juga, 9 jalur energi spiritual Linghai menyelimuti seluruh tubuh Qin Yang. Tiba-tiba, aura mengerikan perlahan menyebar. Itu adalah tingkat 9 alam Linghai. Pada saat ini, semua orang yang hadir tertegun. Hanya dalam 1 hari dan 1 malam, dari tingkat 6 alam Linghai langsung ke tingkat 9. Bagaimana mungkin? Bagi para murid biasa, meningkatkan 1 tingkat dalam sebulan saja sudah merupakan hal yang sulit dipercaya. Namun Qin Yang meningkat 3 tingkat hanya dalam sehari semalam. Meskipun dengan bantuan embun giok 9 elemen, tetap saja, peningkatan seperti ini terlalu mengerikan. Beberapa orang memandang Qin Yang dengan ekspresi tidak percaya, benar-benar kehilangan kata-kata. Qin Yang sendiri tidak banyak bicara. Jika kelima orang itu tahu bahwa bukan hanya kultivasinya yang meningkat dengan cepat, tetapi juga api pilnya yang telah mencapai level oranye atas, mereka mungkin akan semakin terkejut. Namun, bagi Qin Yang, ini adalah hal yang normal. Meningkatkan kekuatan dengan cepat mungkin meninggalkan bahaya tersembunyi, tetapi Qin Yang tidak khawatir. Teknik 100 penempaan tubuh baja yang dia latih bukanlah pilihan sembarangan. Teknik ini diciptakan atas nama Kaisar Kuangwu ketika dia menjalani kehidupan ketiganya. Meskipun hanya teknik spiritual tingkat pertama yang paling dasar, tetapi teknik ini mengandung metode pelatihan tubuh yang sangat kuat. Dengan memperkuat tubuh, peningkatan Linghai juga akan meningkat dengan stabil. Ditambah lagi dengan efek embun giok 9 elemen, keduanya saling melengkapi. Fisik yang kuat cukup untuk menahan peningkatan kekuatan spiritual, dan sumber daya spiritual yang melimpah membuat pembukaan Linghai semakin kuat. Keseimbangan antara tubuh dan lautan spiritual akhirnya tercapai.
Sebenarnya, dengan kesempatan ini, dia bahkan bisa langsung membangun Lingtai dan melangkah ke alam Lingtai. Namun, setelah berpikir matang, Qin Yang memilih untuk menahan diri. Untuk mencapai alam Lingtai, seseorang harus membangun Lingtai yang stabil, dengan Linghai sebagai fondasi dan membangun Lingtai di dalamnya. Hal ini membutuhkan meditasi, pemadatan, dan waktu yang cukup. Meningkatkan ke alam Lingtai terlalu cepat hanya akan memberikan hasil yang tidak sepadan. Baiklah, ayo pergi. Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, kita harus berburu lebih banyak binatang spiritual. Selain itu, orang-orang dari geng Tianzi dan Liu Men tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan mengirim lebih banyak musuh untuk meningkatkan level segel spiritual kita. Hanya butuh beberapa hari untuk mencapai level 9. Begitu mendengar ini, beberapa orang saling berpandangan dengan ekspresi bingung. Ambisi Qin Yang sangat besar. Dia seolah-olah tidak memikirkan bahwa geng Tianzi, Liu Men, dan bahkan Fang Yuanhui adalah kekuatan yang sangat besar di pelataran dalam akademi. Jika mereka bersatu, tanpa perlindungan dari harimau iblis hitam putih, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan? Jumlah mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan kita. Namun, Qin Yang tampaknya tidak mengkhawatirkan hal itu sama sekali. 6 orang itu kembali sibuk dalam area ujian. Kali ini, setelah mendapatkan peningkatan yang signifikan, mereka bisa lebih mudah menghadapi binatang spiritual. Qin Yang masih mengamati mereka berburu selama beberapa hari tanpa banyak campur tangan. Lu Xuan, Sun Yu, dan Sang Xiaoshuai mulai merasakan manfaatnya setelah menyadari bahwa Qin Yang mengajari mereka metode rahasia dalam kultivasi. Setiap kali selesai latihan, mereka selalu bertanya kepada Qin Yang apa yang mereka lakukan dengan benar dan apa yang mereka lakukan dengan salah. Sekitar 4 atau 5 hari kemudian, saat ujian hampir berakhir, tanda segel spiritual mereka mengalami peningkatan. Qin Yang mencapai level 7. Kelima orang lainnya mencapai level 6. Meskipun begitu, mereka sudah cukup puas. Awalnya, melewati level 5 saja adalah impian yang hampir mustahil. Waktunya tidak banyak. Qin Yang menyipitkan matanya, menatap ke kejauhan di area ujian, dan tersenyum tipis. Apakah orang-orang itu benar-benar membiarkan semuanya ini berlalu begitu saja? Mendengar ini, Lu Xuan dan yang lainnya langsung terdiam. Membiarkan berlalu begitu saja. Jika musuh benar-benar marah, mereka pasti akan datang dengan amarah yang membara. Tapi Qin Yang malah terdengar kecewa. Jika mereka benar-benar membiarkan semuanya berlalu, bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan levelnya lebih jauh? Keesokan paginya, di hari terakhir ujian, mereka semua bangun lebih awal. Seluruh area ujian masih sunyi. Tampaknya semua orang sudah menyadari bahwa ini adalah hari terakhir. Mereka memilih untuk berkultivasi dengan aman dan tidak mencari masalah lagi. Qin Yang berdiri, meregangkan tubuhnya, dan berkata dengan nada tak berdaya. Sepertinya levelku hanya bisa bertahan di level 7. Jujur saja, aku masih mengharapkan hadiah dari Akademi Dewa. Bagaimanapun juga, kita bisa memilih teknik spiritual atau senjata spiritual sesuka hati. Jika aku tidak salah ingat, ada beberapa barang yang cukup bagus di Akademi Dewa. Masih ada beberapa yang bagus? Di seluruh Akademi Dewa, koleksi mereka bahkan lebih berharga dibandingkan Kerajaan Beiming. Di dalamnya, terdapat senjata spiritual peringkat 4 dan teknik spiritual peringkat 4. Teknik spiritual peringkat 4 dan senjata spiritual peringkat 4 sudah bisa dianggap sebagai warisan keluarga besar bagi klan manapun di Kekaisaran Beiming. Benda-benda itu sangat berharga. Namun di mata Qin Yang, itu hanya beberapa yang bagus. Hah? Namun, tepat ketika mereka bersiap meninggalkan pegunungan dan kembali ke Akademi Dewa saat tengah hari, serangkaian suara tiba-tiba terdengar. Gemuruh menggema di udara. Tanah mulai bergetar dan bergetar hebat. Bahkan di bawah beberapa pohon, retakan mulai muncul di tanah. Apa yang terjadi? Qin Hai melihat sekeliling dengan terkejut dan bertanya, apakah ini gempa bumi? Ada apa ini? Ayo kita lihat. Di tengah kepanikan, Qin Yang tetap tenang dan berkata, ikuti arah getaran ini, dan terus maju. Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok Qin Yang menghilang dalam sekejap. Saat mereka bergerak semakin dalam ke dalam pegunungan, getaran menjadi semakin kuat. Namun, semakin jauh mereka melangkah, senyum tipis mulai muncul di sudut bibir Qin Yang.
Kenapa kamu tersenyum? Ye Ziking, yang mengikuti di belakangnya, tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Guncangan sekuat ini bisa menghancurkan mereka dalam sekejap, jika mereka terkena bebatuan yang jatuh dari puncak gunung. Namun Qin Yang masih bisa tersenyum di saat seperti ini. Sepertinya ada sesuatu yang menarik telah muncul. Qin Yang tertawa kecil dan berkata, tak kusangka, setelah puluhan ribu tahun, beberapa barang lama dari masa lalu masih ada sampai sekarang. Dari kondisinya, tampaknya benda itu masih dalam keadaan baik. Barang lama. Ye Ziking semakin bingung. Ayo pergi. Qin Yang mempercepat langkahnya. Setelah sekitar setengah jam, mereka akhirnya tiba di bawah Gunung Lima Jari. Gunung-gunung ini berdiri berdekatan, masing-masing memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter. Saat mereka melihat ke atas puncak gunung, mereka menyaksikan sekelompok orang berlari menuruni lereng, melarikan diri dengan panik. Dari puncak, batu-batu besar terus berguling turun tanpa henti. Beberapa orang tidak sempat menghindar dan langsung tergilas menjadi daging cincang. Ternyata benar. Mata Qin Yang bersinar penuh kegembiraan saat melihat pemandangan itu. Semua tunggu di sini. Cari tempat aman dan jangan ikut campur. Setelah berkata demikian, Qin Yang langsung melesat ke depan. Dengan beberapa lompatan cepat, sosoknya bergerak lincah seperti seekor kera, dengan mudah menghindari bebatuan besar yang berjatuhan. Di pegunungan, sebuah pemandangan menarik muncul. Saat beberapa sosok berlarian menuju kaki gunung, satu sosok justru bergerak ke arah puncak. Itu Qin Yang. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba berseru. Qin Yang. Saat ini, di kaki gunung, sekelompok orang sedang memperhatikan kejadian di puncak gunung dari kejauhan. Pria yang memimpin, mengenakan jubah ringan, dengan satu tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah puncak gunung. Kakak Suze, itu adalah Qin Yang. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.